Dengan ditangkapnya dua petinggi Pertamina oleh Kejagung sebagai tersangka baru dalam kasus mega korupsi BBM, kini sudah 9 tersangka yang ditahan. Kedua tersangka baru berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Mayoritas tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Werhaspati, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dan sementara itu dua tersangka baru yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Dan Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu ada fakta mencengangkan diungkap oleh Kejagung terkait kerugian negara akibat mega korupsi Pertamina. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun, ternyata hanya di tahun 2023 saja. Jika praktik rasuah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 dan kerugian negara dirata-ratakan sama seperti tahun 2023, maka total kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 12 DPR melakukan sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar merespon kehebohan publik mengenai kualitas BBM yang diduga oplosan. Saat sidak Kamis pagi, sejumlah sampel produk BBM RON 90 dan RON 92 diambil di 2 SPBU, yakni SPBU milik Pertamina dan SPBU swasta di area Cibubur, Jakarta Timur. Sampel yang diambil diserahkan ke pihak Lemigas untuk diuji untuk melihat apakah kualitasnya sesuai dengan ketentuan. Hasil uji lab sampel dijadwalkan keluar pada hari Jumat. Opini terkait sistem skema pengoplosan itu yang harus clear dulu kan. Makanya kita ajak Lemigas. Lemigas betul nggak ini speknya sudah sesuai. Nah mereka menyatakan bahwa memang setiap produk tidak hanya Pertamina. Seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu produknya oleh Ditjen Migas. Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 12 DPR, PT Pertamina Patraniaga mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU. Dari Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin proses upacara Parade Senja Retret Kepala Daerah yang berlangsung di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kegiatan itu terlihat beberapa tamu undangan termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prosesi Parade Senja dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di depan gedung geraha utama yang telah diresmikan Prabowo tahun 2024. Acara ini berlangsung di tengah guyuran hujan saat Prabowo bersama Jokowi, SBY, Panglima TNI Agus dan juga Kapolri Listio Sigit melakukan pemeriksaan atau inspeksi pasukan dengan menaiki Maung Pindad. Parade Senja kali ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi, mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defile pasukan di hadapan para kepala daerah. Tidak hanya itu, atraksi genderang suling cangkra, Lokananta juga turut memukau para tamu undangan. Kegiatan ini bagian dari rangkaian retret kepala daerah yang dimulai sejak 21 Februari hingga 28 Februari 2025 di Komplek Akmil.
Retret ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.